tersimpan selasa Rabu Kamis. Peristiwa begitu. Ya. Satu sisi memang ada rasa kasihan pada orang tua yang mungkin kehidupannya tidak bahagia secara harta, tidak bahagia secara materi, sehingga anak merasa kayak berhutang budi, berhutang jasa, lalu rela dan merelakan apapun untuk orang tua. Tapi ingat saudari hari ini sudah punya suami. Iya betul ya? Iya. Suami, Tapi pekerjaan suami cuma sebagai badut. Jadi yang harus saudari mintakan izin bukan kepada orang tua, tapi kepada suami. Sebab nanti tanggung jawabnya bisa jadi pada suami. Ada tukang tagih, ada debt collector, ada si panjul datang. Pinjol. Panjul, kalau pinjol kan bener, panjul. Udah berubah namanya. Apa? Rese. Oh, rese. Iya. Panjul loh gitu. Rese, makanya berantem mulu tuh antar si panjul dengan Pinjol. Jadi belibet ya. sama yang utang. Nah, Oke. jadi yang masalah nanti malah suaminya. Kalau dia nggak tahu, saya nggak ngerti apa-apa. Iya. Saya nggak paham kalau istri saya berhutang. Saya nggak ngerti kalau istri saya ternyata punya hutang. Ribut suami istri. Lebih baik bicara, ngomong sama suami. Kalau diizinkan, mudah-mudahan ada kebaikan. Sehingga suami ridho. Siapa tahu ada jalan untuk betul. bisa bersama-sama memenuhi kebutuhan Orang tuanya. orang tua. Begitu, udah nggak usah disembunyikan. Kalau suami nggak ngasih, udah nggak usah pinjam lagi. Kalau kita nggak bisa bantu ya udah nggak usah bantu dulu. Betul, kalau kewajiban menafkahi orang tua itu memang tidak ada. Kecuali kita memang kaya, kita mampu dah, Ya. kita bisa, baru. Tapi kalau tidak, Tapi .com nggak? enggak. Bukan, itu mah ini Iya. sumbangan. Iya. Iya, kita bisa aja. Iya. Nah, ya, untuk apa? Dalam rangka membalas budi, membalas jasa, tapi tidak berarti harus mengorbankan keluarga, anak, istri, atau kemudian kehilangan ridho suami, begitu udah. Tapi masa sebagai anak ya nggak mau bantuin lo, zolim banget sama orang tua lo, udah digedein sampai sekarang. Jadi kita kan maksain ya udah ya. Masalahnya kan kagak mampu nih anak. Nggak mampu. Sampai berhutang gitu Iya, ya. sampai berhutang. Ini aku justru pertanyaannya, ini dia yang minjem uang ini menzalimi suaminya nggak tuh? Ntar suaminya tahu-tahu ditagihin orang apa jadi jelek namanya, ini orang hutang padahal dia nggak tahu. Nah, gitu. justru itu bisa mengundang ketidakridhoan suami. Kalau suami nggak ridho, kan jadi dosa nih istri. Tapi nggak zalim sama suami enggak ya? Ya kalau kagak ridho, dan dia merasa terzolimi. Kok saya tidak dianggap? Memang saya apa? Iya. Mungkin kalau suaminya tidak ridho, mungkin rizki. Oke, kita bacakan aja dulu ya. Pertanyaan selanjutnya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang janda beranak duda. Nah, tua nih janda. Tua banget. Saya seorang janda yang mempunyai satu orang anak. Ada seorang yang ingin menikahi saya sebagai istri kedua. Namun dia tidak memberitahu rencana poligami ke istri pertamanya. Dan saya khawatir dia tidak bisa berlaku adil. Apakah saya boleh memberitahunya Ustadz? Saya tidak mau, nanti dia malah membohongi dan menzolimi istri pertamanya. Gimana tuh Ustadz? Ya. Pertama, menikah untuk yang kedua, ketiga, keempat, itu tidak menjadi syarat, tidak menjadi rukun. Ridho istri yang pertama atau izin istri yang pertama. Nah, Tapi kalau aturan agama, waktu Ustadz gimana? Pertanyaan apa itu? saya cukup pakai urat, tidak pakai surat. Apa begitu sih, Dak? Iya. Jadi kalau aturan negara memang ada syarat Ya. untuk bisa menikah istri yang kedua, ketiga, keempat. Tapi kalau dalam Islam itu izin istri kedua, izin istri Istri pertama, pertama. ridho istri pertama itu tidak menjadi syarat Ya. akan sahnya nikah. Ya. Tapi tadi benar nih kata nih janda, kalau kamu tidak ngomong, kalau kamu tidak izin, takut nanti kamu zolim. Yang tadinya kamu bilang ke sini padahal ke sana. Yang Bohong tadinya ya? bohong. Jadi banyak kebohongan Nah, ya. akan ada banyak kebohongan-kebohongan yang kamu ucapkan, yang kamu lakukan. Tadinya jatah istri kamu 1 juta, kamu bagi 2, kamu bohong lagi seolah-olah kamu bayar utang. Ya. Seolah-olah kamu ditodong, dirampok, dicolong, dan lain-lain sebagainya. Dipotong dari kantor. Udah bohong, mitnah lagi. Iya, benar. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau tidak izin, kalau tidak ngomong. Makanya ngomong dah. Siapa yang mau kayak begitu? Tapi kan ada niat